Oke, setelah ini sebelum kita baca lagi komen-komen teman-teman, ada mau persembahan spesial dari Bapak Irwan Indra. Katanya mau stand up komedi. Iya, kita tunggu-tunggu nih penampilan spesial dari Mas Irwan Indra. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Mas Irwan Indra. Silakan Mas, biar kita dengarkan sama-sama. Kayaknya pecah nih pakai. Stand up ini. Tepuk tangan dong. Kameranya mana kamera? Situ ya. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para fans dimanapun Anda berada. Ya, tarik sis. Semongko. Ini pengalaman pertama saya diminta untuk stand up. Mohon jangan diejek ya. Saya mohon sekali kalau nggak lucu ya nggak usah ketawa ya. Tapi kalau lucu boleh diteruskan nanti ya. Siapa tahu bisa jadi wakil bupati. Tugas saya khususnya di Labuhan Batu setelah pidato kenegaraan dari bupati, wakil bupatinya suruh stand up. Kayaknya keren juga itu ya. Jadi sidang DPR di Labuhan Batu, ya kan? Setelah bupatinya menyampaikan gagasan 5 tahun ke depan mau ngapain, wakil bupatinya suruh stand up. Ya ini pengalaman yang menarik. Mungkin bisa dicoba nanti. Ngomongin politik lah, ya politik tapi agak santai kita ngomonginnya. Politik itu singkatan dari poli dan itik. Poli itu artinya banyak, itik itu ya apa bebek ya, kuek 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 kuek. Jadi banyak kuek 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 sebenarnya politik. Artinya kita banyak bersuara, banyak menyampaikan sesuatu. Ini penafsiran saya pribadi. Suka-suka saya dong saya yang ngomong ya. Nah, itu. Tadi kami menghadiri debat dan banyak tema yang dibahas, dibicarakan mengenai kesejahteraan masyarakat. Ada juga tadi menyinggung soal banjir. Nah, jadi banjir ini luar biasa sebenarnya ya. Sampai-sampai gara-gara banjir ini ada satu paslon yang nggak datang tadi. Nah, jadi nggak datang karena banjir. Banjirnya di Lingga 3. Ya. Apa hubungannya Lingga 3 sama nggak datang? Jadi banjir itu, tadi saya sebutkan juga banjir. Banjir itu sebenarnya akronim dari kalimat banyaknya yang terjebak air. Nah, jadi sebenarnya banjir itu lebih baik ya, karena cuman kejebak air daripada kejebak masa lalu, ya. Atau kejebak bayangan mantan, ya. Jadi mending kejebak air. Kalau kejebak masa lalu, ya mungkin kayak paslon yang lain ngomongnya masa lalu gitu ya kan. Dulu kami, ya gitu. Kalau paslon yang lain lagi ada juga ngomongnya masa kini. Sekarang kami. Nah kalau Suhari Irwan insya Allah nanti ngomongnya masa depan. Nah, suatu saat nanti kami akan begini. Nah gitu. Itu pasangan Suhari Irwan. Nah, banjir itu juga banyak penyebabnya ya, diantaranya tadi karena ada luapan air, kemudian juga kanal-kanal yang tidak tersedia, penyaluran air, drainase. Dan salah satu faktor yang paling besar menyebabkan banjir itu adalah sampah. Nah, hati-hati, jangan mau jadi sampah, terutama sampah masyarakat. Ya, jadi sampah itu sangat berpengaruh terhadap proses terjadinya banjir. Makanya ayo sama-sama masyarakat Labuhan Batu kita buanglah sampah pada tempatnya. Ya, atau jangan cuma buanglah mantan pada tempatnya ya. Ya. Dia tadi ngomongin mantan terus ya. Kayak banyak aja mantannya. Mas Romanto ini banyak mantannya. Nah, jadi buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada tempatnya. Jadi kalau sampah itu dipungut sama pemulung, jadi para mantan yang CLBK dengan mantan yang lama sama dengan pemulung. Ya, nggak lucu ya. Kemudian tadi ngomongin apa lagi ya? Banjir, ngomongin petani, ngomongin nelayan. Jadi nelayan ini merupakan, menurut saya nelayan ini pahlawan-pahlawan di Labuhan Batu. Karena nelayan ini sebenarnya mereka itu penyelamat
Bahkan tidak hanya penyelamat bagi kita manusia, bagi ikan-ikan itu mereka juga penyelamat. Bayangkan coba, ikan-ikan yang sudah tenggelam itu diangkat sama nelayan, ditolong sama nelayan, diangkat ke atas kan. Itulah hebatnya para nelayan itu. Enggak cuma manusia yang ditolong, ikan-ikan yang udah tenggelam aja itu diangkat, dijaring. Enggak lucu ya? Kemudian petani, petani itu juga akronim sebenarnya. Saya juga baru tahu nih, petani itu ternyata penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi sebenarnya kita itu rugi kalau tidak memuliakan para petani. Pak Soehari juga bergerak di lingkungan petani, saya juga anak petani, jadi saya kira konsentrasi kami ke depan itu lebih banyak untuk mengurusi para petani. Dan jangan sepelekan para petani. Jadi petani ini kadang-kadang jauh lebih pintar dari para profesor. Ada satu cerita menarik ini antara dialog seorang petani dengan profesor. Ini main tebak-tebakan, kemudian main katakanlah taruhan gitu ya. Belum, kok udah ketawa sih. Jadi petani ini sama profesor ditantang. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, setiap pertanyaan yang saya ajukan kamu bisa menjawab, kamu akan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, kamu harus bayar saya 500.000. Oke, setuju, gitu kan? Kemudian petaninya bilang, tapi kalau Pak Profesor nggak bisa jawab pertanyaan saya, Bapak harus membayar saya 5 juta. Itu. Jadi profesor tadi tertantang juga, wah, maksud sih saya nggak bisa menjawab pertanyaan para petani kan gampang-gampang paling pertanyaannya. Nah, jadi cobalah dipraktekkan. Sang profesor nanya sama petani, berapa kilometer jarak antara bulan dengan bumi? Nah, petani waktu itu langsung mengeluarkan uang 500.000. Artinya dia nggak tahu, nggak bisa jawab. Nih 500.000, gitu kan? Nggak bisa jawab kan? Nah, sekarang gantian ya. Aku yang nanya, kata petaninya sama profesor. Binatang apa yang kalau naik ke atas gunung itu kakinya 3, terus kalau turun dari gunung kakinya 4? Apa sok angguyut? Binatang apa yang kalau naik ke gunung itu kakinya 3, kalau turun kakinya 4? Wah, bingung ini profesor kan, nggak bisa jawab. Cari-cari literatur nggak ada yang bisa jawab. Kemudian dia nyerah, akhirnya dibayar 5 juta. Tadi kan kesepakatannya kalau dia nggak bisa jawab bayarnya 5 juta kan? Nah, kemudian penasaranlah profesor tadi kan. Jadi apa jawabannya? Ternyata petani bilang, saya juga nggak tahu. Saya kasih kamu 500.000. Iya. Jadi sebenarnya petaninya rugi 1 juta tapi untungnya 4 juta, ya kan? Iya. Itulah kira-kira. Jadi jangan pernah sepele dengan para petani. Petani-petani ini penyangga tatanan negara Indonesia. Mudah-mudahan dengan petani kuat, nelayan kuat, bangsa Indonesia juga akan kuat. Dan Labuhan Batu kita akan prioritaskan program-program kita untuk para petani dan juga para nelayan. Kemudian ngapain lagi? Saya mau roasting ini ya. Roasting Pak Soehari, Pak. Pak Soehari? Iya, roasting Pak Soehari ya. Pak Soehari, apa ya? Banyak pengalaman saya dengan Pak Soehari ketika berjalan ya. Iya. Kadang-kadang ada hal-hal lucu, hal-hal menggemaskan ya, hal-hal gemas yang ya. gemes. Pengen nyubit. Hal-hal yang menggembirakan, menyenangkan gitu ya. Nah, saya mau cerita pas waktu pengalaman mau cabut nomor nih. Nah, ini. Jadi cabut nomor itu kan hal yang paling menegangkan sebenarnya ya. Jadi saya itu pada waktu mau cabut nomor ya deg-degan, tapi sebenarnya biasa aja. Karena bagi saya, alah berapapun nomornya sama aja, yang penting kerja-kerja kita di lapangan untuk memenangkan. Nah, pas cabut nomor itu, sebelum cabut nomor urut, kita cabut nomor antrian. Nah, pas cabut nomor antrian, ternyata saya yang diminta nyambut itu dapat nomor 4. Nah, pas saya dapat nomor 4, Pak Soehari wajahnya berubah. Waduh, ini diem gitu kan.
kayaknya ada trauma masa lalu gitu ya. Nggak ngerti saya itu, kenapa kok tiba-tiba berubah gitu, khawatir gitu kan. Dan lebih deg-degan lagi ketika pas pencabutan nomor urut itu hanya tinggal 2 nomor, tersisalah nomor 4 dan nomor 5 kira-kira begitu kan. Wah kayaknya nomor 4 lagi ini kan. Jadi pas dapat nomor itu, ternyata kami nomor 5 dan saya tanya, Pak Suari bilang sama saya, alhamdulillah, saya trauma saya Pak Irwan dengan nomor 4. Kira-kira kalau waktu itu Pak Suhari waktu itu mau pantun, mungkin pantunnya ikan sopat beronang-ronang. Apa tuh Pak? nomor 4 nggak mau nang ini katanya. Cuman ya karena nggak boleh pantun waktu itu ya udah gitulah kira-kira. Ikan sopat beronang-ronang ya. Ya. Kemudian apa lagi ya? Ya banyaklah pengalaman-pengalaman dengan Pak Suhari gitu ya di jalan. Po ame-ame belalang kupu-kupu, ayo rame-rame sama-sama minum susu ya. Apalagi tantanglah pantun, saya bisa balas pantun saya. Ada yang mau nantang balas pantun Pak Irwan? Enggak ada. Kemudian saya mau roasting Wira ini. Wira, Bang Wira silakan ke depan. Mau di roasting Pak Suhari, Pak Irwan. Biar aja di situ dia. Jadi Wira ini kan apa ya? Artis ya. Saya kaget juga waktu lihat foto profilnya di Facebook ya. Ternyata banyak foto-foto dia sudah masuk TV ya. Dari film-film dari film yang judulnya Hidayah itu ya. Azab si tukang foto misalnya ya. Kadang-kadang jadi ustadz, kadang-kadang jadi maling. Tapi malingnya maling hati lah ya. Iya. Mas Wira ini ya. Khususnya hati istrinya. Tadi buktinya pas lagi ditanyai banyak memuji istrinya ini Mas Wira ini. Jadi Mas Wira ini sebenarnya sosok laki-laki yang setia ya. Setiap tikungan ada. Jadi Mas Wira ini sosok artis kan. Dan ternyata Mas Wira pernah cerita, beliau ini pernah mengalami yang namanya post power syndrome. Cobalah bayangkan dari sosok artis nasional yang tiba-tiba melejit namanya begitu kan. Kemudian dia pulang kampung ke Labuhan Batu, waktu itu luar biasa. Setiap ketemu orang ngajak foto. Setiap ketemu orang ngajak foto. Wih, luar biasa. Dia ngajak foto, Pak? Enggak, orang-orang pada ngajak foto. Nah, ternyata setelah itu setelah 1 minggu 2 minggu gantian. Dia dikasih HP, Mas tolong fotoin. Jadi bukan lagi diajak foto, disuruh motoin gitu ya. Nah, itu kata dia, perasaan saya aduh sedih gitu ya. Dari biasa diajak foto kok jadi tukang suruh motoin. Sampai sekarang itu jadi tukang foto gitu ya. Tapi Mas Wira ini dedikasinya luar biasa lah. Terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah, tetap setia. Bukan tadi ya, bukan setia yang tadi ya. Siapa lagi yang mau di roasting? Udahlah itu aja lah. Nanti baca. Ini ada pantun Pak dari sini. Ada pantun. Buah duku, buah durian, pohonnya tinggi di tengah hutan. Siapa pilih nomor sekian pasti tak monang. Iya. Bunga mawar, bunga melati. Iya. Ya, itulah nama-nama bunga. Oke, tepuk tangan buat Saya kira demikian. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Irwan. wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke.